Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Handum Siregar, NIM 2019-26025, jurusan PGMI Unit 1, semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, angkatan 2019. Di sini kita akan belajar tentang pengajian dan pengolahan data menggunakan padi atau papan diagram. Tahukah kalian apa itu penyajian dan pengolahan data? Penyajian data yaitu proses menyajikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk tabel atau diagram yang bertujuan untuk mempermudah penyajian data. Sedangkan pengolahan data ialah data yang telah disajikan dalam penyajian, kemudian diolah oleh pihak yang ingin atau yang membutuhkan informasi data. Untuk saat ini kita akan menyajikan data dalam 3 bentuk diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dan macam-macam pengolahan data yang akan kita bahas yaitu 1. Menentukan nilai mean yaitu nilai rata-rata. 2. Menentukan nilai median atau nilai tengah. Dan yang ketiga, menentukan nilai modus atau nilai yang sering muncul. Dan yang keempat, menentukan selisih. Nah, teman-teman, apa saja sih komponen yang ada di padi itu? Yang pertama, di sini ada roll sebagai sumbu Y. Yang kedua, di sini ada diagram batang. Yang nantinya jika soalnya sudah ada, maka kita bisa menarik pita dari data tersebut. Kemudian di sini ada diagram lingkaran. Selanjutnya saya akan mencobanya dengan satu contoh soalnya yaitu hasil panen Desa Sukamaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, 2017 sebanyak 30 ton, 2018 sebanyak 70 ton, 2019 sebanyak 60 ton, dan 2020 sebanyak 8. Kemudian dari soal tadi kita tempelkan di sini jumlah hasil panen. Kemudian di sini diketahui pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 serta 2020. Kemudian dari soal tadi dapat kita buat di sini. Tadi diketahui pada tahun 2016 hasil panennya sebanyak 60, maka kita tarik pita ke sini, ke angka 60. Kemudian diketahui pada tahun 2017 30 ton, maka kita tarik ke angka 30. Kemudian pada tahun 2018 60 ton. Pada tahun 2019 70 ton. Dan pada tahun 2020 sebanyak 80 ton. Kemudian kita akan mengubah diagram batang ke dalam diagram garis. Kita bisa tarik benang dari 0, kemudian ke data yang pertama pada tahun 2016, kemudian ke data kedua tahun 2017, kemudian ke data ketiga 2018, data ke 2019, kemudian ke data terakhir 2020. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian dari data dari hasil diagram batang kita ubah ke bentuk diagram lingkaran. Data yang pertama tadi hasilnya 60%. Caranya kita jumlahkan semua data dijumlahkan. Yang data pertama tadi 60, data kedua 30, data ketiga 70, data yang keempat 60, dan data yang kelima 80. Kita jumlahkan 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80
sama dengan hasilnya 30. Maka data pertama 60 kita bagi 300, kemudian kita kali 100, maka diperoleh hasilnya 20%. Kemudian kita letakkan paku di angka 20. Kemudian kita tarik benangnya ke angka 20 tadi. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke data kedua, yaitu tahun 2017. Hasilnya 30 ton. Kemudian kita bagi dengan hasil jumlah data, yaitu 300. Kemudian kita kali dengan 100, maka hasilnya 90%. Lalu kita taruh cucuk paku di angka 10. Kemudian kita tarik benang ke angka 10. Seperti ini. Selanjutnya ke data yang ketiga, pada tahun 2018 hasilnya 70 ton. Kemudian kita bagi lagi dengan 300, terus kita kali ke 100, maka hasilnya 23,3%. Kita taruh jarum di angka 23. Kemudian kita tarik benang. Kemudian data yang keempat, pada tahun 2019 hasilnya 60 ton, sama dengan hasil pada tahun 2016. Kita bagi 300, kemudian kita kali 100, maka hasilnya sama ya, 20. Kemudian kita taruh di sini, kita timpa saja. Kemudian data yang terakhir tahun 2020 hasilnya 80 ton. Maka 80 ton kita bagi 300, kemudian kita kali 100, maka hasilnya 26,7%. Kemudian kita tarik paku ke angka 26. Kemudian kita tarik benangnya, kita tempelkan ke pakunya. Seperti ini hasilnya jika dibentuk ke dalam diagram lingkaran. Kemudian kita mengolah data dengan menentukan mean, median, modus, dan selisih. Yang pertama kita akan menentukan mean. Caranya jumlahkan semua data, kelima data ini, kemudian dibagi dengan jumlah data. Misalnya di sini ada 5 data. Kita jumlahkan 60 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80, hasilnya 300. Kemudian kita bagi dengan jumlah data, yaitu ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya 300 dibagi 5 sama dengan 60, yang merupakan mean. Yang kedua, menentukan median atau nilai tengah. Caranya, kita mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, jika data genap, maka nilai tengah bisa kita ambil 2 angka. Jika datanya ganjil, maka nilai tengah kita ambil 1 angka. Berhubung di sini nilai atau datanya ada 5, yaitu kita urutkan yang dari kecil, yaitu 30, 60, 70, 80, maka bisa kita lihat di tengah-tengahnya itu angka 60, maka mediannya 60. Kemudian menentukan nilai modus atau nilai yang sering muncul. Caranya, kita urutkan terlebih dahulu nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Kita urutkan nilai yang terkecil 30, kemudian 60, kemudian 60 lagi, kemudian 70, dan kemudian 80. Setelah kita urutkan, kita bisa melihat
nilai mana yang sering muncul. Di sini nilai yang sering muncul yaitu 60 sebanyak 2 kali. Maka nilai modusnya adalah 60. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita mencari selisih. Caranya yaitu melihat nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil. Di sini nilai terbesarnya ada 80 dan nilai terkecilnya ada 30. Kemudian nilai yang terbesar itu kita kurangi nilai yang terkecil. Dari terbesar kita kurangi yang terkecil. Yang terbesar adalah 80 dan yang terkecil 30, maka 80 dikurang 30 hasilnya 50, maka selisihnya adalah 50. Oke teman-teman, itulah tadi cara menggunakan padi atau papan diagram dengan menggunakan satu contoh dan pembahasannya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat menerima ilmu dari apa yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.